Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana barik lana fi hadha ash-shahri syahri Sya'ban wa balighna ya rabbana Ramadan waj'alna ya rabbana fihi min ahli siyami wal qiyam wa min al-aidin wal faizin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina waj'alna ya rabbana min al-mutahabbina fik wa min al-mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan hamba-hamba pilihan Allah. Husnudzon kami, Anda adalah hamba pilihan Allah. Di sela-sela kesibukan Allah pilih untuk bisa menghadiri tempat ini. Tempat ini mulia bukan karena kami, tempat ini mulia karena kita sama-sama datang ke tempat ini. Masjid itu sendiri sudah mulia, kemudian kita gunakan untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah mulia. Maka fahami dan sadari bahwa kita saat ini berada di dalam kemuliaan dan di dalam kemuliaan yang sangat kami cintai. Para anjengan, para guru-guru mulia, Masya Allah, yang pembimbing-pembimbing kita semua, semoga Allah menjaga beliau-beliau, memudahkan segala urusan beliau. Wabil khusus gembira buat kami yang lama kami tidak ketemu, yang sebetulnya kami datang ke sini juga spontan waktu kami berada, tidak tahu di mana, ada seminggu yang lalu atau ya, soalnya kami pengen ke Pandeglang saja. Akhirnya terwujudlah malam ini, Allah mudahkan untuk ini. Dan tadi dikagetkan, rupanya di sini ada, di tengah-tengah Anda ini ada orang tersembunyi, barangkali Anda tidak tahu kealimannya. Ya, beliau adalah sahabat kami, Yai Muhaimin, Masya Allah. Nah, ini tidak tahu sudah lama, tahun 2001 berpisah, setelah itu ketemu lagi, tidak tahu tahun berapa, hari ini bertemu lagi. Masya Allah, beliau adalah, Masya Allah, semoga Allah kalau orang yang berilmu, timbalah ilmu dari beliau, dan semoga Allah manjangkan umur beliau, memudahkan urusan beliau. Dan beliau ada majelis esok pagi setiap Sabtu ada di sini. Tolong hadiri majelis beliau, karena nanti kebetulan ada urusannya dengan bab puasa. Persiapan bulan Ramadan nggak cukup hanya semalam semacam ini. Persiapan yang sesungguhnya adalah kajian rutin, pembahasan ilmu yang bersandarkan dengan kitab para ulama. Hanya hari ini kami akan memberikan satu mesin penggerak saja agar kita semangat untuk berbekal ilmu dan semangat untuk berbekal niat, semangat supaya tidak salah. Ramadan di mana-mana ini sudah menjadi satu tren ya, di tempat manapun. Kita kemarin keliling ke beberapa tempat menyambut Ramadan, marhaban Ramadan. Apa yang disambut? Bulan Ramadan secara zahir sama dengan bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Matahari terbit dari timur sama.
kadang ada hujan, kadang ada panas, biasa, ada malam, ada siang. Secara zahir gak ada beda Ramadan dengan yang lainnya. Lalu apa yang dimaksud kita menyambut Ramadan, rindu Ramadan? Itu harus kita sadari, bukan hanya sekedar kalimat yang kita ucap, latah ikut orang lain marhaban Ramadan, tarhib Ramadan, tapi kita harus paham apa yang kita sambut. Seperti sebuah contoh, memahamkan makna ini dulu sebelum kita bicara panjang lebar tentang Ramadan. Jika ada seorang istri mempunyai suami yang kerja di tempat yang jauh, pulangnya hanya setiap hari Jumat, pulangnya setiap hari Jumat. Sang istri sangat mencintai sang suami. Setiap saat dia berkata kepada yang lainnya, aku menanti hari Jumat. Ditanya kapan hari Jumat tiba, kapan hari Jumat datang, apa yang dimaksud dengan hari Jumat? Apakah zatnya hari sama, hari Kamis sama dengan hari Jumat, gak ada beda. Akan tapi yang ia nanti sebetulnya bukan hari Jumatnya, yaitu sesuatu yang terjadi di hari Jumat, keindahan yang ia rindukan, keindahan yang ia hayalkan di hari Jumat, karena dia akan bertemu dengan suaminya. Dan itu sudah terprogram di otaknya dan di dalam dirinya terprogram. Apakah nanti kalau dia menanti hari Jumat, niatnya apa kira-kira? Berantem sama suami? Tentu tidak. Secara otomatis terprogram hari Jumat. Bukan hari Jumatnya sebetulnya. Apa yang terjadi di hari Jumat? Suamiku datang. Suami dong, nggak ada nilainya. Keindahan yang terjadi dengan suami, kemesraan, kebahagiaan. Dan setelah itu secara otomatis terprogram. Ibu tadi belanja ke pasar tanpa diperintah membeli sesuatu kesukaan suami masak ini. Jadi yang dimaksud merindu Ramadan juga sama seperti itu, bukan bulannya itu, bukan hari-harinya itu, akan tapi kita harus paham apa yang terjadi di bulan Ramadan. Sehingga setelah masuk bulan Ramadan, ya tadi kalau suami nunggu istri, ya mesra dong dengan suami, masa berantem bulat. Ngaku rindu Ramadan, masuk bulan Ramadan tidak ada tambah kebaikannya, tidak berkurang maksiatnya, bohong dia tidak kenal Ramadan. Maka kenalilah Ramadan dengan serius. Bulan Ramadan, kewajiban puasa diwajibkan oleh Allah kepada umat terdahulu, akan tapi spesial Ramadan adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Nabi itu pendek. Kalau berbicara tentang umur umat Nabi terdahulu, Nabi Nuh umurnya, umat Nabi Nuh umurnya 1000 tahun. Dan saya teringat kalimat 1000 tahun, kalau ada orang meninggal umur 20 tahun itu muda, itu kalimat dari lesan Habib Salim Syatri. Dan saya ngomong, zaman dulu zaman Nabi Nuh, kalau ada orang meninggal umur 250 tahun masih muda, kasihan, meninggal mati muda. 250 tahun mati muda. 1000 apa umurnya 1000 tahun, Pak. Bukan 100 tahun, 1000 tahun umurnya, mohon maaf, 1250 muda. Dan umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Umat Nabi Muhammad yang soleh, yang baik, nginget umat Nabi Muhammad, Nabi Nuh yang umurnya panjang itu pengen enak ya umat Nabi Nuh umurnya panjang, berbekalnya banyak. Kalau 1000 tahun banyak amalnya, wah gudang pahala, kan begitu. Cuman kalau dosa serem juga. Yang menghayal gitu kan orang soleh, orang jahat mah nggak pernah menghayal amal. Kalau orang soleh berpikir umat Nabi Nuh 1000 tahun, kalau soleh ibadahnya banyak, wah bakal kaya bener di akhirat. Wah kita cuma 60-70, kita nggak kaya-kaya nanti. Karena Nabi kita Nabi termulia, umat terbagus, maka Allah beri Ramadan, di dalamnya Allah akan lipat gandakan pahala. Dan di bulan Ramadan ada satu malam, yang malam itu jika ada orang berbuat baik maka itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 80 tahun lebih, itu setiap tahun datang.
Berarti 10 tahun sudah kebayar umat Nabi Nuh, kan begitu. Nah inilah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, ada Lailatul Qadar. Tapi ketahuilah hai hamba Allah, Lailatul Qadar, malam bulan Ramadan lipat gandakan pahala, tidak ada artinya bagi orang yang tidak punya imanan wahtisaban. Lihat disebutkan di dalam hadis Nabi, ada 3 hadis yang berbunyi man shoma ramadhana, ada ujungnya imana wahtisaba, man qama ramadhana imana wahtisaba, man qama lailatul qadar imana wahtisaba. Jadi dengan catatan kita meyakini bahwasanya bulan itu adalah bulan mulia. Di bulan Ramadan, bulan puasa, kita diwajibkan terus dilipat gandakan pahala. Kita meyakini imanan. Setelah meyakini, kalau tidak yakin nggak akan berbuat baik. Yakin bahwasanya itu adalah pahala berlipat-lipat, wahtisaban, dan kita beramal rindu kebaikan. Baik, setelah kita punya keyakinan semacam itu, apakah cukup? Belum. Nah ini yang jadi masalah. Ada 2 problem kita ini. Problem kita ini adalah 1, ngerti kebaikan tapi nggak berkeinginan melakukan kebaikan. Itu problem besar kita. Ngerti bulan Ramadan luar biasa, tapi kenapa kok kita malas beribadah? Ilmunya banyak, membaca kitab bolak-balik dia, hadis tentang keutamaan Ramadan hafal dia, tapi kenapa di bulan Ramadan dia tidak bergegas melakukan kebaikan? Jadi problem kita yang pertama adalah tidak rindu berbuat baik. Problem yang kedua adalah berbuat baik yang banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Lain problem dua-duanya. Maka kita harus selesaikan 2 hal ini. Belajar kita malam ini adalah bagaimana agar kita rindu berbuat baik. Kemudian kita harus cari-cari apa sih yang menjadikan amal kita tidak diterima, permohonan ampun kita ditolak, ditunda, apa kira-kira? Baik, satu-satu. Yang menjadi sebab kita tidak rindu beribadah, tidak rindu berbuat baik, biarpun otak kita ngerti, faham itu kebaikan, lalu kita tidak mau berbuat baik adalah apa? Permasalahannya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Digambarkan oleh baginda Nabi bagaimana dosa itu menutup hati. Dikatakan tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri uda. Jadi sampai digambarkan hati kita akan menjadi gelap. Hati itu aslinya rindu berbuat baik. Di dalam dalam hati kita iman. Kan kita punya iman semuanya. Iman. Diganggu nggak bisa. Cuman kadang ada maksiat. Jadi setiap kali maksiat itu akan menutupi hati itu laksana tikar kal hasiri. Tikar itu bagaimana? Orang kalau membuat tikar nggak langsung lebar, tapi dipintal satu demi selembar, itu tikar. Begitu juga gelapnya hati tidak serta-merta. Gelapnya hati adalah karena maksiat yang dilakukan seorang hamba tidak segera tobat, maka maksiat akan menjadi noda hitam. Titik noda hitam. Melakukan kemaksiatan lagi, titik noda hitam lagi. Melakukan maksiat lagi, noda hitam. Hati menjadi gelap. Nah kalau hati gelap tidak bisa melihat kebenaran, biarpun ilmunya hebat, bisa main agama, ngerti keutamaan berbuat baik tapi tidak rindu berbuat baik. Disinilah kenapa ada orang ngerti kebaikan tapi tidak rindu melakukan kebaikan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka dari itu amalan terbaik saat ini adalah kita berdamai dengan Allah, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ingat dosa-dosa kita. Kalau Anda menjalankan langkah ini, Anda ambil mulai malam ini, kita serius berdamai dengan Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan ingat, hei hamba Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita memohon ampun dengan serius kepada Allah, Allah akan ampuni. Jangan ada yang putus asa setelah ini. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan dia serius, maka Allah ampuni, dan setelah itu Anda akan ringan menuju kepada Allah.
Jangan sampai ada beban maksiat di saat kita menuju Allah, zat yang maha suci, kekotoran kita harus kita habis, kita bersihkan. Maka Imam Haddad dalam kitab Adab Sulubil Murid mengatakan, kalau engkau ingin menuju kepada Allah, beresin dulu masuk wilayah tobat. Beresin dulu. Yang menjadikan kita malas-malas adalah dosa yang kita lakukan, dan memang kita semuanya berdosa, tapi ada penangkalnya, yaitu tobat. Maka berdamai kepada Allah dan harus serius. Anda mohon ampun kepada Allah yang serius, hamba Allah, siapapun dari kita memohon ampun kepada Allah. Dan ingat, jika dosa yang dilakukan seorang hamba belum diampuni oleh Allah, maka dosa akan tampak di alam barzah.